Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan udah Andre beserta kawan-kawan Komisi 6 yang sama-sama kita hormati teman-teman dari Indonesia Re, direksi beserta dirut beserta jajaran, dari Asabri, dirut beserta jajaran, dan dari Taspen, dirut beserta jajaran. Saya ingin ke Indonesia Re dulu. Ada di salah satu slide-nya ini menarik nih. Setelah perusahaan reasuransi diintegrasikan, targetnya 2029 go internasional. Kita aminkan. Amin. Oke. Nah, terus begini teman-teman semuanya, terima kasih atas paparannya. Mungkin saya yang ke Indonesia Re. Pertama, kalau kita melihat dari RBC ini kan di tahun 2000 berapa nih? 2023 dan 2024 ini sama-sama 132 ya persen ya yang dipaparkan. Nah, terus tadi juga kan disampaikan ada permohonan pendukungan buat penambahan modal. Tentu kita harus ada reasonnya kan ya. Ketika kita perlu dukungan untuk penambahan modal ini. Tapi kan kalau kita lihat di sini dari data yang saya dapatkan, malah justru dari Indonesia Re ini rating standalone-nya turun dari double A jadi A minus ya. Nah, mungkin perlu juga itu dicari solusinya terlebih dahulu supaya kita lebih semangat lah bantu mendorongnya seperti apa. Terus kemudian tadi juga kan dipaparkan bahwa kinerja underwriting-nya bersihnya ini turun juga. Nah, saya pengen tahu juga root cause-nya ini apa sih sebetulnya gitu kan. Yang paling mendasar gitu kan. Kalau sama Komisi 6 kan kita belak-belakan aja gitu. Jadi nggak perlu diucapkan, nanti ditulis juga biar kita enak gitu kan. Supaya karena kita mitra memperjuangkannya enak gitu. Terus kemudian untuk PT Asabri di sini tentu kemarin kasus korupsi ini cukup menjadi pukulan yang luar biasa, apalagi bicara soal trust. Ini trust masyarakat. Saya pengen tahu, Pak Dirut beserta jajaran, ada nggak sih strategi out of the box untuk kita mengembalikan kepercayaan masyarakat, apalagi nggak sedikit kemarin. Terus bahkan ketika kita berbicara hasil putusan hukum pun, semua aset kembali ke negara. Ini kan membuat tadi, kalau kata Pak Dirut, kosong nih jadi asetnya nih. Seperti apa? Nah terus, saya juga ingin tahu nih, kan premi dari 74 tidak naik ya Pak, 3,2 sekian ya. Nah kalau diusulkan untuk naik, apa sudah ditimbang-timbang sustainable program ini gimana? Gitu. Apa memang harus 5% atau ke 4% dulu? Ataupun seperti apa gitu kan? Aduh, Kita juga ingin tahu juga. Nah, terus kemudian untuk Taspen, hampir ya. iuran THT Taspen turun ya 2002 dari 2023 ke 2024. Ini Pak Dirut masih muda, pasti punya banyak strategi kreatif yang out of the box. Nah, gimana supaya kita bisa meningkatkan akuisisi dari THT ini bisa bertumbuh lagi, Pak Dirut? Jadi kita pengen banget di Komisi 6 ini dapat gagasan-gagasan yang apalagi dengan adanya Danantara gitu kan. Ini kan pasti nanti banyak strategi-strategi mungkin yang tidak sama dengan sebelumnya. Nah, mungkin treatmentnya pun akan beda gitu. Untuk Taspen dan saya pengen tahu juga untuk Taspen ini ketika merealisasikan ke para pensiunan itu berapa persen yang komponennya pakai misalnya katakanlah pakai Himbara, pakai bank swasta. Saya pengen tahu dong, Taspen, Pak Dirut. Boleh nggak apa-apa interaksi aja. Pengen tahu berapa persen. Tadi saya ketinggalan tuh ke Asabri juga. Karena ini kan kita sudah jadi satu holding nih di Danantara nih. Pengen tahu berapa persen Ya. yang dilakukan lewat Himbara, bank swasta atau lainnya.
Sampai dengan saat ini mitra bayar kita itu paling paling besar itu BRI. Oke, Persennya berapa persen nanti Pak Peter tolong ini ya. Ada ininya, ada Excelnya sih. Nah, nomor dua, hmm, oke. Nomor dua PT Pos, PT Pos. PT Pos. Nomor tiga Bank Mandiri Taspen. Oke, Nomor empat baru Bank SMBC DH BTPN oke. gitu. Nah, ini juga mungkin Pak Kawendra juga dengar di masyarakat gitu ya. Ada beberapa bank terutama yang eh, dimiliki oleh pihak asing gitu ya. Oke. Itu hasil dari RDP kami sebelumnya dengan Komisi 11 bahwa em, adanya ya kita sih gini, seluruh peserta pensiunan itu boleh memilih mitra bayarnya pakai apa gitu kan, Ya, dibayar ya. pakai apa. Cuma kan kita juga ada review internal menilai kinerja dari masing-masing mitra bayar kami sehingga em, beberapa itu kami alihkan ke juga ke perusahaan yang bisa menjangkau para pensiunan yang belum melek digital gitu loh. Seperti PT Pos. Oke. Iya, mereka menyediakan satu servis namanya layanan antar Oke, gitu loh. oke. Itu jadi bawa bawa cash gitu. Saya pengen tahu proporsinya. Bawa operasi Proporsinya paling besar tadi kan katanya BRI BRI. BRI ya itu berapa persen dari keseluruhan peserta? 700.000 dari BRI kan juga ada di seluruh wilayah. Iya, itu kan ada juga di seluruh wilayah. 20 persenan BRI. 20%-an. Heeh. Siap. Terima kasih Pak Dirut. Ya, Kalau dari Asabri, saya pengen tahu juga mitra bayarnya ini bagaimana komposisinya? Ya, terima kasih Pak eh, Kawendra. Ya, jadi Panggilan saya KW, nama saya Kawendra. KW aja nggak jangan, apa-apa. janganlah Pak, saya panggil Pak Kawendra aja. Nanti kalau KW nggak enak juga di sini. Pak Kawendra, terima kasih untuk pertanyaannya. Khusus yang nomor tiga aja tadi ya, Iya, ya. yang terkait mitra. Kami punya 13 mitra. Oke, Satu kantor pos dan dua bank. Nah, agak terbalik dengan Taspen. Kalau kami yang terbanyak PT Pos. oke, PT Pos, kemudian BRI. Eh, Berikutnya ada Bank SMBC, ada Bank Mantap dan ada BWS. Tapi nanti persentasenya oke, oke. kami Nanti sampaikan tertulis aja nggak berikutnya. apa-apa deh kalau gitu. Nah, 13 mitra tersebut sama dengan Taspen. Kami tidak menentukan peserta pensiun dibayar di Bank A atau di Bank B. Oke, Mereka bebas memilih. Eh, ya, ya, betul Pak, ada. Ya, ya. ya, dari Asabri. Benar Pak. Iya, Ya, jadi gini Pak, bank itu masing-masing bank awalnya mengajukan diri, kemudian kita review persyaratannya. Sepanjang memenuhi persyaratan, kita masukkan dalam list. Dan secara berkala setiap tahun kami membuat evaluasi. Jadi supaya para penerima manfaat pensiun bisa mendapatkan gambaran Pak. Mungkin mereka juga, saya mau pilih bank yang mana, kami nggak tahu ya. juga. Nah, Pimpinan, sebentar pimpinan. Ini belum selesai pimpinan. kami belum Pak. Oh, di Asabri nggak Pak? untuk melakukan review kembali atas kerjasama dengan bank-bank yang dimiliki oleh asing gitu. Nah, reviewnya itu kita menyeluruh sih. Jadi dari mulai kemudahan pelayanan sampai kan kita punya scoring juga internal seperti apa. Nah, jadi memang ada beberapa bank-bank asing itu yang kita alihkan kepada bank-bank Himbara maupun ke PT Pos, terutama untuk pensiunan itu yang tadi yang belum tersentuh teknologi gitu. Terima kasih. Izin Terima pimpinan kasih Pak sedikit KW. lagi melanjutkan. Izin pimpinan. Ke siapa nih? Jadi memang Oh, kalau kita melihat, jadi memang kalau melihat seperti ini tentunya ini menjadi opsi untuk para penerima manfaat dari pensiunan ini. Nah,
apalagi dengan adanya Danantara, kami melihat the current condition saat ini, tentu menjadi satu holding yang besar. Rasanya kita perlu dorong juga sinergitas BUMN. Jadi memang perlu didorong, diprioritaskan, ya memang komponen-komponen yang ada di BUMN, baik itu Himbara, PT Pos, dan lain itu kami menyarankan itu. Silahkan direview. Nah supaya apa? Supaya betul-betul nyata, gitu kan, sinergitas BUMN ini terlihat. Nah terus kemudian untuk keseluruhan, eh, saya juga rasanya perlu mendorong teman-teman, apalagi sekarang sudah era digital. Misalnya kita buat kayak misalnya Taspen Digital atau Asabri Mobile, semua harus come up dengan kondisi saat ini. Apalagi kalau kita lihat literasi perbankan antara perbankan dan asuransi itu masih lumayan timpang, sekitar 40 sekian persen perbankan, tapi asuransi baru 30 sekian persen. Jadi kita harus jemput bola. Ya silahkan teman-teman kerjasama dengan pihak swasta ataupun apa supaya bahwa ini ada nih instrumen lain nih, instrumen keuangan lain yang bisa dioptimalkan juga dan masyarakat pun tahu seperti itu. Terima kasih, itu dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.